Pada Sabtu, 7 September bertepatan dengan Hari Raya Simchat Torah, yang diperingati umat Yahudi. Organisasi militan Palestina, Hamas meluncurkan serangan dadakan berskala besar ke wilayah Israel. Hamas menembakkan sekitar 2.500 roket dari jalur Gaza, dan menginfiltrasi perbatasan lewat darat, laut, dan udara. Hamas menyatakan, serangan tersebut merupakan perang memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus balasan atas serbuan berulang kali Israel sebelumnya, terhadap Masjidil Aqsa. Lebih 600 warga Israel tewas akibat serangan tersebut. Dan di hari berikutnya, menyusul pernyataan deklarasi perang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Israel balas menggempur Gaza, lewat serangan udara yang menewaskan lebih 400 warga Palestina. Dukungan atas aksi Hamas pun datang dari Iran dan Yaman, serta beberapa kelompok dan komunitas solidaritas Palestina di berbagai negara, dan merayakannya dengan turun ke jalan. Demikian sebaliknya, dukungan untuk Israel mengalir dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Brasil, dan India. Bahkan Amerika Serikat berjanji akan segera mengirimkan bantuan keamanan pada Israel. Sementara PBB dan kebanyakan negara lainnya lebih sekedar menyatakan sikap prihatin dan harapan adanya gencatan senjata. Apakah Anda mendukung Palestina? Ataukah Anda mendukung Hamas? Ataukah Anda dukung keduanya? Sejatinya, Palestina dan Hamas adalah dua entitas berbeda. Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh Yasser Arafat, Ketua Front Pembebasan Palestina, PLO, pada 15 November 1988, di Algier, Aljazair. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 29 November 2012. Lebih 2/3, atau 137 dari 193 negara anggota PBB, mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dan saat itu pula, bendera Palestina untuk pertama kalinya, dikibarkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Palestina berstatus sebagai non-member observer, atau negara pengamat non-anggota, dan Presiden Mahmud Abbas diakui sebagai kepala negara yang sah. Sedangkan Hamas hanya merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum dalam Otoritas Nasional Palestina. Hamas didirikan di Gaza pada 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin, sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka menguasai jalur Gaza sejak 2007, setelah perang singkat melawan pasukan Al-Fatah, yang setia pada Presiden Mahmud Abbas dan PLO. Dan berbeda dengan Otoritas Nasional Palestina, secara prinsip Hamas tidak mengakui keberadaan negara Israel. Akar konflik Palestina dengan Israel sebetulnya bukan lagi soal kemerdekaan, melainkan sengketa iwal perbatasan. Penyelesaian dan pengembalian wilayah jalur Gaza, tepi barat, semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB. Wilayah yang diduduki Israel, menyusul kekalahan 5 negara Arab, Yordania, Irak, Suriah, Mesir dan Lebanon, dalam Perang 6 Hari Arab-Israel pada Juni 1967. Memang tidak mudah, pendudukan wilayah tersebut, seolah mendapat dukungan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika selalu melindungi Israel, untuk mengamankan basis militernya di Timur Tengah.
sehingga bisa tetap menancapkan hegemoni atas penguasaan kekayaan minyak di kawasan tersebut. Namun penyelesaian konflik berkepanjangan ini sangatlah bergantung dari Amerika, yang selama ini lebih banyak menjembatani diplomasi proposal perjanjian damai antar kedua negara. Amerika adalah perancang utama persoalan selesai dan tidaknya konflik Palestina-Israel. Dan tentunya, dukungan internasional dan perserikatan bangsa-bangsa secara aktif akan mempengaruhi percepatan penyelesaian. Perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Rakyat Palestina dan bangsa-bangsa Arab telah melewati dan membuktikannya. Perang berkepanjangan Arab-Israel sejak 1948 hingga 1968 hanya menyisakan kekalahan menyakitkan dan menyempitkan wilayah kedaulatan. Dampak perang akan hanya menyisakan penderitaan rakyat sipil, kaum perempuan, anak-anak dan lansia yang menjadi korban. Mereka yang tidak banyak memahami persoalan, juga tidak memiliki senjata. Rakyat Palestina sudah saatnya bersatu, memiliki landasan dan tujuan berbangsa sama, gerak perjuangan yang serupa dan sistematis. Menahan diri dan tidak terpancing, provokasi Israel dan Amerika beserta sekutunya, yang menjebak tindakan perang ke dalam klaim terorisme dan radikalisme. Tidak terpengaruh propaganda, kelompok dan faksi internal, yang memanfaatkan konflik sebagai keuntungan, dan atau membonceng kepentingan politik global di dalamnya. Serangan mendadak Hamas barangkali mengejutkan Israel. Namun apa yang terjadi selanjutnya pasca serangan, akan mudah ditebak. Akan berlangsung persis sama, dan serupa peristiwa sebelumnya. Berlangsung terus dan berulang, sehingga semakin lama semakin kelihatan polanya. Pasca serangan balasan Israel, beberapa kelompok dan pihak tertentu akan mulai membuka donasi atas nama solidaritas agama dan kemanusiaan. Donasi pun mengalir masuk dari masyarakat dunia. Entah dinikmati siapa, rakyat Palestina tidak pernah mendapatkan bagian. Mereka hanya melihat beberapa senjata baru ditenteng para pejuang perang. Entah dibeli siapa dan dari mana. Perang pun berangsur reda, berganti rebutan kekuasaan sesama mereka. Sementara rakyat Palestina tetap menderita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.